Hari ini kita akan bersama-sama melihat satu topik ya, kerajaan Allah dan kerajaan surga. Yang sedikit yang kadang-kadang kerajaan Allah ini berbicara mengenai kerajaan surga. Jadi dia bisa memakai, kadang-kadang dia bisa berfisik, kadang-kadang dia bisa berspiritual. Jadi konklusinya adalah satu kerajaan dia mempunyai dua aspek. Kerajaan surga selalu berbicara mengenai fisik. Dia tidak pernah berbicara mengenai hal spiritual. Tetapi jika tertulis kerajaan Allah, mayoritas dia berbicara mengenai hal spiritual, kadang-kadang dia berbicara mengenai hal fisik. Sekarang kita akan melihat yang pertama adalah kerajaan Allah, ya, aspek spiritualnya. Kita akan membahas terlebih dahulu yang aspek spiritualnya. Apa buktinya bahwa kerajaan Allah ini berbicara mengenai hal spiritual? Yang pertama kita lihat di Roma 14 ayat 17. Ya, ini ayat yang lumayan terkenal. Roma 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan, minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi ini kerajaan Allah berbicara mengenai hal-hal spiritual, bukan makanan dan minuman itu adalah fisik gitu ya. Sesuatu yang bisa kita makan, minum itu fisik, tetapi soal kebenaran. Kebenaran kan nggak bisa kita lihat, tapi bisa kita pelajari. Gitu, sesuatu yang spiritual. Dan yang terakhir disinggung oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh, spiritual. Selanjutnya kita akan lihat di Matius 6 ayat 25. Kita akan banyak membuka ayat ya untuk membuktikan hal ini. Matius 6 ayat 25. Saya akan bacakan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Itu fisik semuanya, makan, minum, pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, atau tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kita lompat ke ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi ini di ayat ini juga ayat yang terkenal. Maka carilah dahulu kerajaan Allah. Kita sering memberitakan ayat ini. Ya. Dan kebenarannya, tadi di Roma 14 ayat 17 ya kan, ada kebenarannya. Semuanya ini berbicara mengenai hal spiritual. Kemudian kita lihat lagi di Lukas 17 ayat 20. Ya teman-teman mungkin boleh catat ayatnya aja ya, nanti di review di rumah belajar. Lukas 17 ayat 20, atas pertanyaan orang-orang Farisi. Jadi orang-orang Farisi bertanya pada waktu itu kepada Tuhan Yesus, apabila kerajaan Allah akan datang? Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Kalau bahasa Inggrisnya, the kingdom of God cometh not with observation. Jadi dia tidak bisa diobservasi, dilihat dengan mata. Karena ini berbicara mengenai apa? Spiritual. Lagi-lagi kerajaan Allah berbicara mengenai hal spiritual. Kemudian kita lihat lagi, ini yang paling penting yang sering kita perintahkan di zaman gereja ini, Yohanes 3 ayat 3. Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya, kita sering berbicara mengenai hal ini. Apakah kamu sudah dilahirkan kembali? Kalau bahasa Inggrisnya kita, are you born again Christian ya? Gitu ya. Terus kemudian Nikodemus pada saat itu berkata kepada Tuhan Yesus, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Jadi Nikodemus pun dia terkecoh. Gitu ya. Dia berpikir mengenai hal fisik. Gitu. Tetapi yang dimaksud oleh Tuhan adalah hal spiritual. Nanti kita akan bahas kenapa Tuhan berbicara mengenai hal spiritual ini. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, jadi air ini ya ketika kita lahir ke dunia ya, kan kita berada di dalam perut ibu, ada air ketuban. Yang kedua adalah roh. Jadi kita sebenarnya, Bapak Ibu semua, kita harus dilahirkan 2 kali untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang pertama kita tentu harus lahir ke bumi dulu. Yang kedua kita harus dilahirkan kembali.
sehingga kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi Tuhan Yesus sudah membuat statement, kamu harus dilahirkan dari air dan roh. Roh itu adalah Roh Kudus, ya, sehingga kamu bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini yang kita beritakan saat ini di zaman gereja ini. Kamu harus dilahirkan kembali sehingga kamu bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, ya, spiritual ini. Selanjutnya, ini juga banyak sekali kita bicarakan mengenai keselamatan kita di zaman gereja ini. 2 Korintus 4 ayat 4. 2 Korintus 4 ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil. Nah, ini tulisan Paulus. Jadi ketika Paulus berbicara mengenai Injil, Injil yang ada di 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4, ya. Kematian, disalibkan, mati, dikubur, bangkit pada hari yang ketiga. Tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi image of God. Ada gambaran Allah. Gambaran Allah itu ya adalah Yesus Kristus. Jadi ketika kita dilahirkan kembali, masuk ke dalam kerajaan Allah, itu sebenarnya kita mendapatkan gambaran Allah, yaitu Yesus Kristus. Karena kita percaya kepada Yesus Kristus mati bagi dosa kita. Lalu kemudian tulisan Paulus lagi, yang terakhir, ya. Kita ambil contoh yang terakhir, Kolose 1 ayat 13. Kolose 1 ayat 13 mengatakan, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Jadi ketika kita belum diselamatkan, kita berada di dalam kuasa kegelapan. Itulah sebabnya jika kita mati tanpa percaya kepada Tuhan Yesus, kita masuk neraka karena kita berada di dalam kuasa kegelapan. Tapi jika kita percaya, dia memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Nah, kalau misalnya kerajaan ini berbicara mengenai hal fisik, kita yang sudah percaya di sini, kita belum pindah dalam kerajaan. Jadi kerajaan yang dimaksud di sini adalah berbicara mengenai kerajaan yang spiritual. Kita belum menerima yang fisik. Tapi ketika kita mati, kita sudah otomatis masuk ke dalam kerajaannya yang spiritual, surga yang ada di atas sana. Jadi kita sudah melihat ayat-ayat yang berbicara mengenai hal spiritual dari kerajaan Allah. Selanjutnya kita coba lihat sekarang kerajaan surga yang berbicara mengenai hal fisik yang seringkali kita orang-orang Kristen terutama di zaman gereja itu pergi cuma ini. Kita sudah bilang kerajaan surga yang ada di atas sana, tetapi apakah benar kerajaan surga itu yang ada di atas sana? Sudah itu yang di atas sana di mana Tuhan berada. Mari kita lihat di ayat yang pertama, kita akan lihat, ini saya akan bacakan. Matius 11 ayat 12. Nah, ini sejak tampilnya Yohanes. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Jadi ini agak kurang jelas ya maksudnya apa diserong gitu, diserong dan menyerong. Tapi jika kita terjemahkan langsung dari bahasa Inggrisnya King James, saya akan bacakan, sejak zaman Yohanes Pembaptis sampai sekarang, kerajaan surga menderita kekerasan dan orang-orang yang keras kepala merebutnya dengan paksa. Jadi kerajaan surga, bagaimana dia bisa menderita kekerasan dan orang-orang yang keras kepala merebutnya dengan paksa? Gitu. Kecuali kerajaan itu ada fisik dan orang berusaha untuk merebut kerajaan itu secara paksa. Ya, itu adalah salah satu contoh ayat yang berbicara mengenai kerajaan surga, ya, fisik. Sehingga orang-orang melakukan kekerasan terhadap kerajaan ini dan berusaha untuk merebut kerajaan ini. Kemudian selanjutnya kita akan lihat di Matius 3 ayat 1. Ini juga pada waktu tampil Yohanes Pembaptis, ya. 3 ayat 1, pada waktu itu tampil Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya tiada yang dimaksud Nabi Yesaya ketika dia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Jadi Yohanes Pembaptis dia mengutip dari perjanjian lama yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Lalu apa buktinya? Apa yang dikatakan
Nabi Yesaya apapun yang dikutip oleh Yohanes ini berbicara mengenai kerajaan surga yang fisik, bukan berbicara mengenai yang spiritual yang tidak bisa dilihat. Kita tinggal ke bagian ayat Yesaya yang dikutip oleh Yohanes. Jadi Yohanes Pembaptis mengutip Yesaya 40 ayat 3. Yesaya 40 ayat 3 saya akan bacakan. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Ini ada wilayahnya, dataran, gunung-gunung segala macam. Itu adalah sesuatu yang bisa kita lihat fisik. Ayat selanjutnya, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Jadi di sini dikatakan manusia akan melihat. Seluruh umat manusia akan melihat kemuliaan Tuhan yang akan bertahta memerintah di atas bumi ini. Itulah kerajaan surga, berbicara mengenai hal fisik. Kalau misalnya ada yang berkata, oh Tuhan sekarang sudah memerintah. Apa buktinya? Banyak di luar sana yang mereka berkata kepada orang Kristen, mana Tuhanmu? Mana Tuhanmu? Berarti ayat ini belum digenapi. Karena ayat ini mengatakan seluruh umat manusia akan melihatnya. Pertanyaannya sekarang, apakah seluruh umat manusia di bumi ini sudah melihat Tuhan Yesus Kristus? Tentu tidak. Kan bahkan ada yang bilang Tuhan Yesus itu fiktif. Adalah tokoh fiktif umat Kristen. Jadi ayat ini belum digenapi. Sama sekali ayat ini berbicara mengenai kerajaan fisik, kerajaan surga yang dapat dilihat mata, punya raja, punya teritori, punya wilayah. Oke, kita akan melihat kemudian mengapa kita mempelajari kerajaan ini. Apakah kerajaan ini penting untuk dipelajari? Karena kerajaan ini ada di seluruh Alkitab kita. Ya, kerajaan ini dimulai dari permulaan Alkitab kita ditulis sampai Alkitab kita selesai, ini berbicara mengenai kerajaan. Jadi ketika kita mempelajari doktrin kerajaan ini, sebenarnya ini akan membantu kita memahami apa yang ada di hati Tuhan, apa rencana Tuhan, sehingga kita dapat melihat dunia ini. Kita tahu dunia ini arahnya kemana. Seperti itu. Kita akan membantu kita, menjadi berkat buat kita. Yang pertama kita akan mulai dari Adam. Adam dikatakan adalah manusia yang pertama yang Tuhan ciptakan di bumi ini. Kita lihat di Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Gambarnya Tuhan adalah spirit. Maka Tuhan pada saat itu memberikan hal spiritual kepada Adam. Karena dia mempunyai gambaran Allah. Menciptakan gambar menurut gambar dan rupa kita. Maka itu adalah hal spiritual kepada Adam. Kemudian, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Menurut gambar Allah. Ya. Lalu ayat selanjutnya, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi kata kuncinya berkuasa. Dia rajanya Adam, pelakunya Hawa, kemudian dikasih teritori untuk memerintah, berkuasa atas apa yang Tuhan ciptakan. Itu adalah raja pertama, ya, Adam. Lalu kemudian apa yang terjadi dengan Adam? Tentu Adam akhirnya jatuh kan, jatuh ke dalam dosa, terbilang gagal. Lalu bagaimana dengan aspek fisik dan aspek spiritual mengenai kerajaannya? Kita lihat di Kejadian 5 ayat 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ini setelah dia jatuh dalam dosa, dia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Lalu memberi nama Set kepada ini. Jadi setelah dia jatuh, dia punya keturunan, ada punya keturunan. Tidak lagi diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi semua manusia yang jatuh, keturunan manusia sampai sekarang, kita semua ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia yang sudah rusak jatuh, digambarkan Allahnya itu hilang. Spiritualnya hilang. Spiritual hilang. Tapi kerajaan surganya
tidak dinyatakan hilang. Jadi Tuhan masih berusaha memberikan itu kepada mereka. Singkat cerita, setelah mempunyai keturunan, muncullah kerajaan-kerajaan kecil kan. Ada Nimrod, salah satunya paling terkenal. Tapi dikatakan bahwa pada saat itu bumi dipenuhi kekerasan. Jadi ada raja-raja kecil, kemudian ada satu yang sangat berkuasa Nimrod. Kemudian Tuhan melihat ini nggak benar nih manusia nih, kacau. Kerajaannya di atas dunia kacau. Akhirnya Tuhan musnahkan mereka dengan air bah. Tuhan bilang kalau gitu saya mulai lagi ulang. Saya restart nih, kalau kayak gitu saya restart. Saya ambil satu orang namanya Nuh. Karena dia takut akan Tuhan. Gitu ya. Jadi Tuhan menyelamatkan dia. Tuhan mau ulang semuanya dengan Nuh. Kejadian 9 ayat 1. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta beriman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak serta penuhilah bumi. Perintah yang sama pada Adam. Dan Nabi Nuh perintah yang sama kepada Adam. Dan Tuhan menyelamatkan binatang juga. Jadi kalau kita katakan ada animal kingdom, Tuhan selalu bawa binatang masuk ke dalam kerajaannya juga. Dan Tuhan penyayang binatang juga. Lalu selanjutnya bagaimana umat manusia? Apakah berhasil? Muncullah yang paling terkenal Menara Babel. Ini Menara Babel lalu Tuhan sampai harus turun untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Jadi Tuhan nggak suka. Jadi banyak teori konspirasi di sini Menara Babel. Tuhan harus sampai turun. Tuhan lihat, akhirnya Tuhan sudah berjanji kan, sudah memusnahkan manusia dengan air bah. Lalu bagaimana Tuhan kacaukan bahasa mereka, sehingga menaranya tidak jadi, mangkrak, gitu ya. Lalu selanjutnya bagaimana? Apakah Tuhan ulang lagi? Adam gagal, akhirnya Tuhan mulai lagi. Tapi sekarang dia pilih satu orang untuk memulai satu garis keturunan, yaitu Abraham. Ini yang terkenal. Ini sejarah Abraham, muncul Abraham. Kejadian 12 ayat 1. Saya akan bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari saudara-saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau bangsa yang besar dan memberikan engkau serta namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Abraham, singkat-singkat Abraham, Ishak, Yakub. Nah inilah munculnya pertama kali Israel. Tuhan pilih satu orang dari jalur itu, kemudian Tuhan ingin memakai satu jalur itu untuk menjadi berkat bagi satu dunia. Karena ini gagal. Sekarang kita coba mulai dari Abraham. Tuhan melakukan itu. Lalu bagaimana hasilnya? Kemudian kita baca kitab kita Hakim-Hakim. Dan di situ kita melihat orang Israel banyak juga nggak taat, gitu ya, jauh dari Tuhan, terus kemudian dijajah oleh musuh-musuhnya. Kemudian Tuhan mengirimkan hakim-hakim yang salah satu yang paling terkenal ada Simson. Di situ ya hakim-hakim. Lalu sampailah pada suatu waktu orang Israel meminta raja pertama. Sini muncullah Saul. Ini masih berbicara mengenai kerajaan surga. Ya kan ada semua fisiknya, ada orang yang tidak bisa lihat. Saul adalah raja pertama. 1 Samuel 8 ayat 6. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan. Sebenarnya bahasa Inggris membuat Samuel itu bersedih. Sedih Samuel gitu ya. Maka berdoa Samuel kepada Tuhan. Doa bergimana kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepada mereka. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Jadi jauh sebelum mereka menolak Mesia, mereka sudah menolak Tuhan sebenarnya di sini. Mereka minta satu raja. Oke, Tuhan kasih Saul. Lalu bagaimana dengan Saul hasilnya? Gagal lagi, gagal lagi Saul. Lalu Tuhan, oke, saya akan pilih lagi satu, Daud, yang paling terkenal. Tuhan pilih Daud. Tuhan berkata dia adalah orang yang ada di dalam hati Tuhan. Tuhan berikan itu title kepada Daud. Tuhan sangat mengasihi Daud. Kemudian bagaimana dengan Daud? Singkat cerita, dia punya anak Salomo, dia punya anak banyak. Itulah muncul kita satu raja-raja, dua raja-raja, satu tawarik, dua tawarik. Itu ceritanya semua ada di situ. Itu berbicara mengenai raja yang benar-benar ada. Ya, gitu. Lalu yang terakhir itu adalah Konya. Ya, Konya.
Nah ini konia ini sangat unik sekali nih. Dia kalau dalam bahasa Inggris dia Jekonia. Jekonia. Di depannya ada J. J itu Jehovah. Gitu. Cuma karena dia sangat-sangat buruk, gitu ya. Tuhan akhirnya menolak dia. Tuhan hilangkan dapatnya J. Jadi cuma ditulis konia. Kalau bahasa Indonesia ini konia. Kalau bahasa ini konia. J-O-N-I-A. Konia. Apa yang Tuhan katakan kemudian kepada konia? Beginilah firman Tuhan. Catatlah orang ini sebagai orang yang tidak punya anak. Sebagai laki-laki yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya. Sebab seorang pun dari keturunannya tidak akan berhasil duduk di atas tahta Daud dan memerintah kembali di Yuda. Ya, kalau bahasanya ruling anymore in Judah. Jadi tidak akan ada lagi yang memerintah. Selesai. Bangsa Israel. Kerajaannya ya selesai. Nah, selesai hilang. Kerajaan surganya hilang di sini. Karena tidak ada raja. Tuhan diam. Lalu apa yang terjadi? Diam, tidak ada apa. Kita bilang kalau kita belajar teologi itu silent season. Jadi tidak ada vision, tidak ada penglihatan, tidak ada nubuatan. Ini diam sampai Tuhan Yesus datang. Lalu di antara gap ini kita katakan gap ya. Ini ada celah ini. Gap ini siapa yang memerintah? Setan atau bisa dikatakan gentiles atau bangsa-bangsa lain. Jadi setan memerintah melalui bangsa-bangsa lain, bukan bangsa Israel, jadi bangsa-bangsa lain. Ini ngulang lagi sebenarnya yang di sini Nimrod. Kerajaan ini berulang kembali, kejadian ini berulang kembali. Apa buktinya setan menguasai dunia ini? Inilah sebabnya kadang kita suka bingung di Kejadian Lukas ayat 4-5 ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Kita lihat Lukas 4 ayat 5. Kemudian dia membawa Yesus ke satu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata dia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Oh, ini kerajaan surga, kerajaan dunia. Ya. Kemudian kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, pada Tuhan Yesus ya, begitu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku memberikan kepada siapa saja yang benar, diberikan kepada bangsa lain gitu, yang memerintah, ya kan? Ayat 7. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Kerajaan di dunia, kingdom of the world, gitu. Jadi kerajaannya Tuhan, maka Tuhan mau menyembah setan, gitu ya. Singkat cerita, Tuhan Yesus datang. Ya, Tuhan Yesus datang menawarkan kembali. Jadi lagi-lagi Tuhan mencoba untuk terus-terusan, ini aku mau kasih. Tuhan menawarkan ini kerajaan Allah dengan berbagai aspeknya. Tuhan Yesus menawarkan kepada bangsa Israel, ya kan? Kerajaan surga, kerajaan Allah yang spiritual. Tuhan Yesus menawarkan keduanya itu. Tapi apa yang terjadi? Apakah bangsa Israel menerimanya? Lagi-lagi bangsa Israel tidak menerimanya, ya kan? Yang apa namanya? Pada waktu itu satu minta Pilatus kan berkata kepada ini apakah ini aku menyalibkan rajamu? Terus kemudian bangsa Israel bilang, kami tidak punya raja kami Kaisar. Jadi sebenarnya pada saat itu orang Israel itu menolak kerajaan surga yang ditawarkan. Lalu apa hasilnya? Disinilah poin penting. Ketika Tuhan Yesus ingin diangkat, bukan diangkat ya, dia ingin naik ke surga dengan awan. Di saat itulah salah satu tolak ukur yang paling penting. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini, pas di situ ya, titik poinnya, pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel. Itu spiritual apa fisik? Udah pasti fisik. Karena satu raja, dua raja, satu tawarin, dua tawarin, satu Samuel, dua Samuel itu berbicara mengenai mana? Ini nggak mungkin dia berbicara, murid-muridnya berbicara mengenai hal spiritual, tapi berbicara mengenai kerajaan surga. Dan apa jawab Tuhan Yesus? Oh, udah nggak ada. Karena kamu tolak saya udah berkali-kali. Lalu apa jawab Tuhan Yesus?
Di ayat 7. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kamu nggak perlu tahu. Tuhan berkata kepada mereka. Yang bertanya kan murid-muridnya bangsa Israel. Dan Tuhan jawab, kamu nggak perlu tahu. Bukannya Tuhan jawab, udah nggak ada lagi. Tapi kamu nggak perlu tahu. Kenapa? Karena ini belum selesai. Bangsa Israel secara nasional, dia menolak hal spiritual untuk menghapus dosa-dosa mereka. Mereka menolak itu terus. Tapi yang di sini kan murid-muridnya kan menerima kan, menerima spiritualnya. Lalu murid-muridnya menanti ini spirit apa? Fisiknya apa nih? Tuhan bilang bukan untuk kamu tahu. Kadang-kadang saya berpikir ketika kita minta sesuatu request sama Tuhan, kemudian Tuhan jawab bukan bukan untuk kamu tahu kapan waktunya. Karena kita nggak tahu ya Tuhan menjawab doa-doa kita. Kapan Tuhan akan menjawab doa-doa kita? Itu Tuhan jawab, itu bukan untuk kamu tahu. Kamu hanya perlu percaya dan kamu hanya perlu menunggu dari setiap doa-doa kita sebagai orang Kristen. Lalu bagaimana kelanjutannya setelah itu? Tuhan tidak langsung putus. Kemudian saya tidak lagi mau berurusan dengan Tuhan Kristen. Di sini di kita kisah para rasul itu dia transisi pelan-pelan lama-lama Tuhan stop untuk berurusan dengan Israel. Karena Israel terus menolak gitu ya. Israel terus menolak. Nah, disinilah akhirnya muncul kita gereja 2000 tahun. Aspek spiritual sama sekali tidak ada kerajaannya. Aspek spiritual gereja. Ya kan kita suka ada nyanyi lagu gereja bukanlah bentuknya, tapi gereja itu adalah orangnya. Gitu. Berhal spiritual. Kita datang mencari doktrin sesuai dengan Roma 14 ayat 17 itu kan. Kita mencari kebenaran Tuhan, kita mencari sukacita di dalam Roh Kudus. Ini di sini karena ini berbicara mengenai hal spiritual. Itu sebabnya kita tidak bangun gedung mewah gitu ya. Kita bikin kerajaan gitu. Enggak, kita tidak melakukan hal ini semua. Meskipun ada di luar sana yang melakukan hal ini. Gitu ya. Contohnya Katolik. Sebenarnya mereka sedang mengulang apa yang ada di sini. Mereka ada satu pol, ada pimpinannya, ada teritorinya di Roma, gitu kan. Kita tidak melakukan itu karena itu sudah ditolak gitu. Itulah makanya muncul doktrin replacement teologi bahwa orang-orang ini menggantikan Israel. Kita menggantikan Israel. Ini tidak. Tuhan pending. Kata kuncinya adalah pending. Dan Tuhan akan berurusan kembali kepada mereka. Karena janjinya kepada yang ini, Abraham. Kalau misalnya Israel hilang, berarti janjinya ini bohong. Aku akan membuat keturunanmu seperti pasir, seperti bintang. Kalau ini nggak terjadi, tapi kita baca Alkitab janji Tuhan ada yang tidak digenapi. Itulah sebabnya sampai sekarang, no Jews, no news. Tidak ada orang yang tidak ada hutang. Dan sampai saat hari ini, mereka akan terus digrecokin. Akan terus diganggu. Karena kenapa? Suatu harinya Tuhan akan datang kembali berurusan dengan mereka semua. Lalu bagaimana dengan kita? Karena kita ini adalah, kita bilang, spiritual, dunia spiritual. Sebelum Tuhan berurusan dengan hal yang ini, Tuhan akan angkat ini. Jadi gimana? Baik. Nah, sinilah agak-agak sampai mana? Tribulasi. Ya, kalau di dalam perjanjian lama ditulis kesusahan Yakub, bukan kesusahan gereja. Yakub itu fisik, gereja itu spirit. Jadi berbeda. Time of Jacob's trouble. Atau bisa juga di sini dikatakan Daniel minggu ke-70. Jadi ada satu minggu dari mingguan di kitab Daniel yang belum dipenuhi untuk memulihkan bangsa Israel. Nah, satu minggu ini masih hilang. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi sampai saat ini, Bapak Ibu, kalau kita misalnya ke tempat mereka ya, kita lihat mereka suka taruh satu gelas anggur di depan rumah mereka. Terus ada orang yang bertanya, mengapa kalian melakukan itu? Mereka sedang menunggu Elijah untuk datang. Karena di dalam kitab Wahyu mereka dijanjikan Elia akan datang kembali. Sampai saat ini mereka masih menunggu ini. Kerajaan ini.
Karena mereka tolak Mesia mereka. Dan mereka akan kembali, ditawarkan kembali di sini. Nah, di sini bagaimana Tuhan akan berulang kepada mereka? Nah, kalau di dalam Alkitab dikatakan bahwa mereka akan harus lari kepada gurun. Mereka akan punya tindakan Antichrist, mereka lari ke padang gurun. Nah, di padang gurun itu mereka akan kembali ke zamannya Musa, di mana Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir keliling-keliling di padang gurun. Dan itu akan kejadiannya berulang kembali. Dan Tuhan akan giling, akan berurusan kepada mereka mengenai hal spiritual. Aku ini Mesias kamu yang kau salibkan. Mungkin Tuhan akan menampakkan diri pada mereka di padang gurun. Pada saat itu ketika mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dari sana, datanglah Raja sebenarnya, the King of Israel. Kita sampai saat ini masih menyebut dia King of Israel. Israel. Ada wilayah, ada teritorinya. Itulah kerajaan surga. Dan itu adalah ending dari kerajaan yang tentu sedang kita. Apa buktinya? Ada di Wahyu 11 ayat 15. Saya akan bacakan. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengar suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Saya akan bacakan yang versi King James ya, ini lebih jelas. Lalu malaikat ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengar suara-suara nyaring di surga. Kerajaan dunia ini telah menjadi kerajaan Tuhan kita, yaitu Kristusnya, dan Ia akan memerintah selama-lamanya. Kerajaan di atas dunia ini akan transform. Yang tadinya milik setan, ini akan menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau misalnya kita ditanya sekarang, kerajaan ini milik siapa yang ada di bumi? Jawabannya milik setan. Sebabnya kita tidak membangun kerajaan di saat setan berkuasa. Makanya kita tinggal tunggu Tuhan datang. Kerajaan dunia akan menjadi milik Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, sampai di sini kita mempelajari kerajaan kita. Ya, jadi kita melihat Alkitab kita itu dimulai dengan sebuah kerajaan dan diakhiri dengan kerajaan Allah yang akan berkuasa selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, the King of Israel, yang akan berkuasa selama-lamanya. Karena Alkitab kita, ya, kalau kita misalnya lihat ya, ayat-ayatnya berbicara mengenai kerajaan, itu ada sekitar 350 lebih mengutip kata kerajaan. Sedangkan keselamatan itu setelahnya. Karena kita berpikir orang Kristen kan, oh ya kita berbicara mengenai keselamatan. Itu nggak apa-apa, kan itu kan dari point of view kita ya, dari pandangan kita yang keselamatan itu sangat berharga buat kita. Tapi kalau kita lihat Alkitab secara overview, secara keseluruhan, Tuhan itu berbicara mengenai kerajaan. Itulah sebabnya Tuhan mulai dari sini. Alkitab kita ditulis in the beginning of God, kemudian diciptakan Adam. Itulah alasannya kenapa Alkitab kita ditulis pertama kali manusia pertama adalah Adam. The first Adam yang ditulis ini adalah Adam yang pertama, dan Tuhan Yesus Kristus yang akan memerintah adalah Adam yang terakhir. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang agama surga, terima kasih pada hari ini kami telah belajar mengenai kerajaan yang ada di dalam firman-Mu, sehingga kami dapat melihat, kami dapat membedakan mana kerajaan Engkau, mana kerajaan setan atau iblis yang ada di bumi ini, sehingga kami dapat memberikan perhatian lebih kepada kerajaan-kerajaan-Mu, Bapak, sehingga kami dapat menyenangkan hati-Mu, dan kami dapat berkontribusi untuk memuliakan nama-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu. Kemudian kami membawa jiwa kepada-Mu, kiranya Engkau yang memberkati setiap kami. Anak-anak ini, yang kadang kami lemah, Bapak, kami banyak kekurangan, tapi kiranya Engkau yang memampukan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.